Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih ya udah hadir duluan. Karena kita mau langsung latihan ujian, bisa dipanggil temennya. Mm-mm. Karena ini akan mempengaruhi juga nilai dari yang kalian apa namanya keseluruhan penilaian juga. Kita antar dulu ke WC. WC. Mana mana? Ke WC mana? Ke WC. Bentar. Ya kalinya dulu di mana? Yuk, antar dulu ke WC tadi ya. Titik nang, ya langsung atau enggak? Nah, ini siapa yang bos ini? Kan yuk. Ibu mau izin Ya. ke toilet ya? Iya, kita jangan terlalu lama karena nanti ini waktunya nggak cukup. Bisa paling nggak kita mulai 5 menit lagi kalau bisa. Ya, siap ya, Bu. Bentar, Bu. Ya, ya. Jatisari, apa sudah bisa dibuka Zoom-nya? Yuk, Meo. Oke, terima kasih. eh Ya, tolong semuanya duduk di tempatnya masing-masing dan terlihat sama kamera ya. Terlihat semua di layar Zoom. Semua udah dapat lembaran soalnya ya? Sudah atau belum? Sudah ya. Oke. eh Oke, kita siap-siap. Sambil nunggu yang lain, tolong semuanya yang di termasuk Marga Mulia, tolong lebih kelihatan ya. Nanti jangan sampai apa namanya duduknya tidak terlihat di Zoom karena Ibu akan memantau. Iya, Jatisari, ada yang mau nanya? Laki-lakinya pulang. Semuanya pulang. Semuanya pulang. Kenapa? Laki-lakinya semuanya pulang. Laki-lakinya semuanya pulang. Oh, kenapa ya? Tahu, kecil. Deh. Oke. Kalau dari Marga Mulia, ada yang nggak masuk? Itu namanya. Anu ya. Oh, Ibu. Oke. Ya, kita yang ada saja. eh Ibu mau kasih tahu kalau memang di sini kita latihan soal ujian. Jadi sebenarnya ujiannya nanti itu kan juga kurang lebih apa namanya ya, berupa pilihan ganda. Jadi untuk latihan, Ibu bikinkan soal-soalnya. Nah, di sini nanti kita kerjakan langsung di kelas, tapi nanti kita sisa waktunya kita sedikit bahas dan nanti bisa dibawa pulang untuk dipelajarin. Nah, cara pengerjaannya, jadi Ibu akan kasih waktu. Kalian dapat dua lembar kertas ya. Yang satu isinya bab 2 dan 3. Yang satu lagi isinya bab 1 dan 4. Benar nggak? Ya. Benar ya. Jadi masing-masing anak dapat dua lembaran ya. Oke. Oke. Jadi cara mengerjakannya itu kalian bikin apa jawabannya itu bukan di kertas itu. Kalian mengisinya di buku kalian. Ya, di buku tulis kalian misalnya nomor 1 misalnya jawabannya A. Kalian tulisnya di buku tulis. Ya, jadi lembaran pertama kan kita mulai duluan tuh. Yang bab 2 dan 3 kita mulai duluan. Ada 20 soal. Ya, Ibu kasih waktu nanti 30 menit. Itu nanti jawabannya ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Ditulis aja, nggak usah ditulis ulang kalimatnya, cuma tulis ABCD-nya aja. Ya, jadi nanti di buku tulis kalian nanti ada 1 sampai nomor 20
isiannya A, B, C, D. Setelah selesai, kan Ibu kasih waktu 30 menit, kalian langsung foto. Kalian langsung foto, kirim ke Ibu. Ya. Setelah itu, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Yang bab 1 dan 4. Itu juga sama. Kalian isi 1 sampai 20 ABCD-nya, kemudian kalian foto lagi. Ya. Itu untuk bisa Ibu tahu sampai di mana kalian jawabannya itu memahamin dan ada penilaiannya di situ. Nah, setelahnya baru kita akan bahas jawaban-jawabannya apa sebenarnya gitu ya. Tapi Ibu harus tahu kalian itu benar-benar menjawab soalnya itu nggak tidak bekerja sama, benar-benar hasil pemikiran kalian sendiri ya. Ya, sampai sini udah jelas ya? Iya, Bu. Oke, berarti ini Marga Mulia masih ada yang belum duduk? Belum, Bu. Coba. Masih di kamar mandi juga ya? Oke. Iya. Nggak apa-apa, sambil jalan, jadi nanti yang udah ada di sini, kita buka aja langsung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa supaya dilancarkan dan dimudahkan latihan soal kita hari ini. Oke. Nah, buat yang sudah pegang lembaran soalnya dan sekarang sudah ready, kita mulai di sekarang jam 1:06, nggak apa-apa. Kita boleh mulai, ya. Peraturannya adalah tidak boleh saling mencontek, Iya, Bu. ya. Jadi benar-benar Ibu mau melihat sampai di mana pemahaman kalian. Aduh, Jatisari hilang ya? Iya, Bu. Oke, kita nggak apa-apa. Marga Mulia, Ibu udah bisa mulai. Kalian yang sudah duduk di sini punya waktu lebih banyak. Berarti jadi kita sampai jam 1:03:40. Sudah bisa kalian kerjakan duluan yang di bab 2 dan 3. Lebih dulu. Oh iya, buat yang kelas 10, jadi nggak semua ya. Buat kelas 10 benar-benar hanya mengerjakan lembaran kelas 10, kelas 11 hanya kelas 11. Oke. Oke, Jatisari aman? Oke, udah bisa dimulai. Kita kasih waktu 30 menit dari sekarang. Buat kelas 10, mengerjakan lembaran kelas 10. Ya, yang kelas 11 mengerjakan kelas 11. Ya, Ini tuh untuk kelas 11 tuh bab berapa aja? yang dikerjakan yang pertama adalah bab 2 dan 3. Oh iya, Bu. Itu dulu. Ya, kita kasih waktu 30 menit karena kita terakhir minggu lalu belajar bab 2 dan 3. Jadi kita mulai dari situ dulu. Ya, oke. Jadi karena Ibu pengen tahu batas kemampuan kalian, di sini tidak boleh saling mencontek, ya, tidak bekerja sama. Kalian mengerjakan masing-masing. Ya, Ibu percaya dengan kejujuran kalian. Jadi tolong dikerjakan masing-masing dan jangan lupa dikerjakannya di buku tulis. Bagi yang nanti sudah mengerjakan selesai, di foto. Oh ya, buku tulisnya diberi nama ya, supaya Ibu tahu gitu ya, sebelum di foto. Oke. Silakan mengerjakan ya. Ibu setengah jam, jadi karena udah lewat 10, 3 jam, 1:40. Oke. Anak-anak, kalau bisa jangan berdiskusi ya, atau ada yang belum jelas? Ibu urutkan lagi, Bu. Ibu ada Kenapa? Kenapa? sesuai uraian urutan. Nggak
kedengeran, coba ngomongnya satu-satu. Kenapa? Ibu-ibunya nggak sesuai urutan bukunya. Bukunya nggak sesuai urutan, maksudnya apa nih? Soalnya atau apa? Ibu, Mm-mm. bukunya nggak sesuai urutan, Bu. Soalnya nggak sesuai urutan atau apa gimana? Iya, Bu. Soalnya tidak berurutan. Eh, tidak berurutan maksudnya gimana? Kan nomornya 1 sampai 20, 1 sampai 10, terus 1 sampai 10 gitu kan? Iya, Bu, ini kepisah-pisah. Oh, Mulai di share itunya, Bu. Jawabannya, pertanyaannya, Bu. pertanyaannya gimana? Boleh di-share lagi soalnya, Ibu. Coba ini Ibu share ya, apakah benar kayak gini atau enggak ya? Coba yang kelas 10 apa 11? Kelas 11. Coba ya, Ibu kasih tunjuk yang kelas 11 soalnya ya, yang bab bab 2 dan 3 ya. Ya, Bu. Jika belum kami kelas 11. Halo. Kayak tampilannya kayak gini nggak? Kelihatan layarnya? Tampilannya seperti ini nggak? Kecil, udah kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ini nih, contohnya nih, kayak gini. Ya, Kayak gini. Bu. Benar? Benar. Oke, ya udah ini bisa dikerjakan ya. Ini yang untuk kelas 11. Oke. Ini untuk kelas 11. Yang pertamanya memang dimulai dari bab 2. Memang begitu. Karena memang kemarin PR-nya dibaca dari bab 2 dan 3. Jadi Ibu mulai dari bab 2, kemudian bab 3. Ibu belum, Ibu. Ya? Dan lagi, Bu. Kenapa? Dari atas lagi. Kita naon cuma dalaman proses, dengan halaman contoh produk sistem. Oh, benar, Bu. Ini masyarakat. Suara. Cuma bentar, Bu. Suaranya bergema, maaf, Ibu nggak dengar. Kalau bisa mendekat ke mic, kemudian salah satu ngomong, nggak apa-apa. Nanti waktunya Ibu perpanjang, tapi tolong dijelasin dulu ada yang kurang jelas. Ke bawah lagi, Bu. Ke bawah lagi, oke. Ini kan kelas 11 yang bab 3 seperti ini ya. 1 sampai 10. Ya, Bu. Ya. Hah? Kenapa? Udah, pelan-pelan, Bu. Oh, pelan-pelan ya. Oke, ini. Pelan digesernya. Nomor 6, Bu, nomor 6. Nomor 6, oke, ini. Udah, Bu, ke bawah lagi, Bu. 11, kenapa? Iya, Bu, ke bawah lagi. Sini Ya, udah Bu. ya. Ya, Bu, makasih. Oke. Ada lagi? Ada Yang lagi, Bu, ini 3 salah lagi. yang kelas 10 mau lihat? Udah. Perlu nggak? Ini naon? Kelas 10 yang ini dimulai dari, oh sorry, ini kelas 10 yang bab 1 ya. Sorry, salah. Ada hurufnya, Pak. Yang bab 2 ini. Ini kelas 10 yang bab 2 dimulai dengan ini, transportasi dan logistik. Ya, buat anak-anak yang baru datang, terutama yang laki-laki, terima kasih ya udah hadir. Ini penting sekali buat nambah nilai kalian juga buat nanti latihan di ujian akhir. Tolong duduk di mejanya masing-masing, di kursinya, dan kerjakan soal yang ada sudah dibagikan. Ya, kalau ada yang kurang jelas, tolong langsung kasih tahu Ibu ya. Kita sudah memulai latihannya langsung sekarang.
Ya, jadi bisa langsung dikerjakan semuanya. Bu, Ya, Bu, ya. Bab 11, bab 2 sama bab 3 doang. Setengah jam ini baru bab 2 dan 3. Tapi kalau sudah selesai, lanjut ke bab 1 dan 4. Oh, ya, Bu. Tapi semuanya harus ditulis dan jelas di buku tulisnya dan difoto ketika sudah selesai. Semuanya ditulis. Gimana Bu ditulis semuanya ditulis? Ibu kalau di urutan gimana? Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab Iya, 4. ditulis aja. Jadi misalnya nih, nanti ibu kasih contoh ya, sebentar. Eh, Ibu cari buku tulis dulu ya. Ini ibu kasih contoh ya, penulisannya seperti, kelihatan nggak ya? Ya, nggak kelihatan ya. Gak kelihatan Bu. Oh, ibu foto, ibu kirim di grup ya, dan ini cuma contoh. Ya Bentar. Bu. Ya, sudah ibu kirimkan ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Namanya jelas, kelasnya jelas, terus langsung ke lembar jawabannya itu langsung ditulis ABCD-nya, contohnya. Jadi misalnya bab 2 duluan ditulis tuh 1 sampai 10, kemudian bab 3 1 sampai 10. Ya. Setelah selesai bisa lanjut ke bab berikutnya, bab 1 dan 4. Kemudian juga difoto. Oke, ada yang sudah kelar ternyata, cepat sekali. Lanjut ke bab berikutnya. Yang sudah kelar lanjut ke bab 1 dan 4. Dan sama ya, cara penulisannya seperti itu. Sambil ibu absen ulang ya. Nggak usah deh, nanti kelihatan dari yang mengirimkan soalnya ya. Soalnya kayaknya ada yang nggak masuk. Tadi pagi masuk, siangnya nggak masuk ya. Oke, terima kasih udah yang mengumpulkan. Tapi nggak apa-apa, ibu absen aja deh biar jelas ya siapa yang hadir dan nggak. Ibu panggil, angkat tangannya ya. Rahma, ada. Oke. Nopi, ada. Oke. Vina, ada. Oke. Desuryanti, ada. Kika, Kika nggak ada ya. Manarul, Ada Bu, pulang. Laki-lakinya semuanya pulang Bu. oke, semua pulang yang laki ya. Nur Aisyah, ada. Amira, Bu. ada. Oke. Sahrul pulang, Adli pulang, Fahri pulang ya berarti ya. Ya. Asriani, ada. Oke. Imas,
Ada, oke. Berarti yang nggak ada Kika, Manarul, Sahrul, Adli, Fahri. Oke. Untuk Marga Mulia, Selfie ada, Feby ada, Kaila ada, Citra ada, Dita ada, Badru ada, Dodi ada, Imam ada, Fahmi nggak masuk. Oke. Ya, makasih ya. Silahkan lanjut. Di sini yang belum siapa? Ada yang belum mengumpulkan? Angkat tangan. Yang belum selesai? Sebetulnya waktunya masih sampai jam 2. Ini Ibu juga cukup kaget kok udah pada selesai, banyak kan? Nggak apa-apa kalau yang memang sudah selesai. Kalau mungkin sebelumnya juga sudah dikerjakan di awal, jadi waktunya apa namanya, waktu pengerjaannya lebih cepat. eh nggak apa-apa. Yang penting semua yang hadir di sini harus mengirimkan hasil jawabannya di buku tulisnya ya, karena itu akan jadi eh, bagian dari penambahan nilai kalian. Di sini kita lakukan simulasi tesnya ya. Jadi Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman kalian dalam membaca buku cetaknya dan apa yang sudah kita pelajari. Ada yang belum selesai? Sekali lagi Ibu tanya. Coba angkat tangan, ada yang belum? Oh, ini berarti udah semua ya? Ada yang belum? Ada? Ibu nggak gitu kelihatan? Kalau, hah? Udah. Oke, berarti ini udah semua terkumpul ya? Oke, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Oke, makasih. Berarti semuanya sudah. Terima kasih. Ibu juga nggak nyangka lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Oke, berarti kita sudah selesai latihan tugasnya. Kurang lebih itu contoh kalau soal-soal latihan ujian pilihan ganda. Ya, Ibu mau tanya dulu di sini. eh Susah nggak? Hah? Susah atau mudah? Susah. Oke, nggak apa-apa. Berarti bagus. Kalau kayak gitu, artinya kalian bisa memahamin sejauh mana soal-soalnya itu gitu ya. Jadi kalian cukup pikir dan bisa latihan di awal. Nggak apa-apa. Memang tujuannya Ibu supaya kalian juga bisa berpikir lebih jauh lagi bahwa ada penjelasannya di buku cetak yang nanti bisa kalian akan cari atau pelajarin. Nah, oke. Dari sini tolong kalian pegang buku yang tadi menjadi lembaran soal kalian. Sekarang kita bersama-sama periksa jawabannya, ya. Kita langsung periksa bareng-bareng jawabannya, ya. Jadi kalian bisa tahu dapat nilai berapa langsung. Ya, di sini kita sudah terima semua ya. Kita buka bareng-bareng. Oke, sebentar. Sudah siap ya bukunya ya? Berapa dulu, Bu?
Kita mulai dari kelas 10 dulu. Oke. Oke, sebentar. Ibu stop sharing. Kita share kelas. Ini nanti kalian catat juga untuk jadi pembelajaran kalian. Boleh terserah mau nyatetnya di lembaran soal yang dibagikan. Jadi ditandain jawaban yang benernya bisa buat kalian belajar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari kelas 10 bab 2. Ya, kelas 10. Sudah kelihatan layarnya? Ya. Bab 2, kelas 10, nomor 1 jawabannya C. Buat kalian yang di kelas 10 bisa meriksa sendiri ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Nomor 2 jawabannya C. Lanjut. Nomor 3 jawabannya B. Ya, kalian periksa sendiri ya. Bisa kalian nilai sendiri nanti. Nomor 4 jawabannya A. Nomor 5 jawabannya B. Nomor 6 jawabannya D. Nomor 7 C. Nomor 8 A. Nomor 9 B. Nomor 10 A. Oke, di sini yang kelas 10 siapa? Kelas 10? Salah berapa? Ada salah berapa? Benar berapa? Salah berapa? Gak ada, benar semua. Oke, bagus. Buat Jatisari, ada yang kelas 10? Ya. Jawabannya benar? Berapa? Hah? Oke, nggak apa-apa. Pokoknya kalian, Ibu kan juga udah nyimpen nilainya ya. Nanti Ibu cek ya. Tapi ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut di bab 3. Bab 3 budidaya pangan. Nomor 1 D. Ya. Nomor 2 A. Nomor 3 C. 4 B. 5 A. 6 D. 7 A. 8 C. 9 B. 10 D. Oke. Di Marga Mulia tadi ada yang salah jawabannya? Jatisari gimana? Ada yang benar semua? Ada yang salah berapa? Salah satu. Ya, oke. Yang lain salah berapa? Benar semua, Bu. Benar semua. Oke, bagus. Ya, kita lanjut di kelas 11. Sorry, langsung bab 1 aja dulu biar nggak bolak-balik ya. Bab 1 di kelas 10 ya. 1B, 2B, 3B, 4C, 5C, 6D, 7B, 8C, 9B, 10B. Oke, kita lanjut ya. 1C, 2B,
3A, 4B, 5D, 6A, 7C, 8A, 9B, 10D. Oke, itu semua buat di kelas 10. Ada yang benar semua di sini? Ada. Siapa yang benar semua? Ada? Wah, bagus ya. Tapi nggak apa-apa, buat yang masih ada yang salah, kita masih latihan ya. Dan di sini juga tujuannya kita buat pemahaman. Kenapa? Ada yang mau nanya? Nah, enggak ya. Sekarang kita lanjut ke jawaban kelas 11. Kelas 11 di bab 2. 1A, 2C, 3B, 4A, 5B, 6A, 7A, 8B, 9A, 10B. Oke, kita lanjut langsung dulu ke bab 3. 1B, 2C, 3B, 4A, 5A, 6B, 7D, 8B, 9A, 10C. Oke. Di sini ada yang benar semua? Hah? Ada Ibu Bina. Ada. Oke, bagus. Tapi buat ada yang salah? Berapa orang yang salah? Kenapa? Oke. Kita lanjut ya. Bab 1. 1C, 2B, 3A, 4D, 5C, 6D, 7B, 8A, 9C, 10B. Oke. Bab 4, 1B, 2C, 3B, 4C, 5A, 6D, 7D, 8A, 9C, 10B. Oke, ini semua sudah Ibu kasih jawabannya ya. Ada yang benar semua di sini? Nggak ada, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang tujuannya kita di sini belajar ya. Tujuannya itu belajar untuk kita latihan. Ya, jadi Ibu sudah dapat pengumpulan tugas-tugas kalian yang barusan latihan soal. Nanti Ibu juga lihat hasil jawabannya sehingga Ibu tahu pemahaman kalian sampai sebatas mana ya. Dan buat yang hari ini mengerjakan, ini menjadi penambahan nilai buat tugas-tugasnya sekalian semua. Oke, di sini kalau ada yang bingung, ada nggak? Ada yang masih belum paham? Ada Bu. Ada. Ada Bu. Ada. Yang mana kira-kira? Di kelas 10 apa di kelas 11? Kelas 11 Ibu. Oke, kita buka soalnya ya. Kita mulai dari kelas 11 dulu, sedikit pembahasan ya. Kita lihat di bab 1. Ya. Ini sambil kita mengingat
ingat-ingat pelajaran yang sudah kita pelajarin dan mungkin sudah apa namanya yang ada di buku cetak ya. Kalau ada yang mau tanya langsung tanyakan ya. Di sini Ibu akan kasih tahu pembahasannya sekilas ya. Ini jawabannya limbah berbentuk bangun datar. Ini jawabannya adalah C, memiliki panjang dan lebar. Kenapa? Soalnya ini kan bangunnya datar. Datar tuh artinya tidak punya volume. Ya, kalau yang punya volume tuh bangunan ruang. Ya, kalau datar itu limbah seperti limbah kertas, limbah kain itu kan semua datar gitu ya. Jadi dia tidak punya tinggi ya. Bentuknya juga jelas datar dan kalau bangunan datar tidak punya volume. Kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian untuk contoh bahan limbah berbentuk datar, karena datar ini berarti harusnya dia rata. Rata itu berarti jawabannya B, kardus dan kertas. Oke. Nah, kalau yang ketiga, pemanfaatan limbah jadi produk kerajinan, ini tujuannya itu untuk meningkatkan nilai guna. Nah, ini sebetulnya bisa kalian baca sendiri ya jawabannya. Jadi, Ibu nggak akan bahas satu persatu, kalian bisa baca, tinggal kalian tanyakan, ini Jatisari hilang ya? Tinggal kalian tanyakan apabila masih ada yang kurang jelas, karena semuanya ini ada di buku cetaknya yang sudah kalian dibagikan. Jadi bisa dibaca semuanya. Oke, itu tadi contoh-contoh soalnya saja. Nah, untuk ujiannya, Ibu mau kasih sedikit penjelasan. Kita ujian itu terbagi dua. Yang pertama itu ujiannya ujian teori yang tadi kurang lebih seperti tadi, pilihan ganda. Dan itu mungkin tahun lalu kalian sudah melakukan ya, jadi kalian pergi ke sekolah induk untuk mengerjakan. Nah, itu contoh-contoh latihannya seperti itu. Ya, ini Ibu share screen dulu. Sebentar. Di sini kelas Jatisari kemana ya? Sebentar ya, Ibu cek dulu. Oh, terpental ya. Sebentar. Marga Mulia jelas ya? Kedengaran? Eh, Marga Mulia yang lain kemana ya? Ke Bu. masih ke WC. Oke, Ibu tunggu dulu deh. Sambil nunggu Jatisari juga. Yang penting kan kalian sudah tugasnya sudah dikerjakan ya, dan halaman latihan soalnya juga sudah dipegang, bisa buat kalian belajar. Oke, sambil nunggu daripada kosong, Ibu kita diskusi sedikit. Buat Marga Mulia, Ibu mau ngecek aja ke Dodi, Badrus sama Imam tadi tugasnya kira-kira kesulitan apa ya? Banyak yang perbandingan salah dan benarnya banyakan benar atau salah jawabannya? Banyakan benar. Banyakan benar. Oke, berarti kurang lebih sudah cukup memahami ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, bagus. Oke. Ibu pengen memastikan aja kalian juga nggak ada kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, kita bahas bersama-sama.
Karena kita juga nanti ini semester awal ini untuk istilahnya kita penjajakan ya, pengenalan wirausahanya. Ya, Bu. Oke. Nah, ujiannya nanti itu akan ada 2 jenis, ya. Jadi, PKWU itu memang agak berbeda dengan pelajaran yang lain. Jadi, kalian selain tadi yang barusan kita belajar adalah belajar teorinya, ya. Dan itu adanya bisa dibaca di buku cetak. Jadi, selama pembelajaran berlangsung, kalaupun kalian kesehariannya kita belajar prakarya, tapi buku cetaknya itu jadi panduan yang bisa dibaca. Ya. Terus kemudian bagian keduanya materinya itu berupa penerapan dari buku cetak ini, yaitu prakaryanya itu sendiri. Ya. Jadi kalau materi buku cetak itu Ibu sudah berikan di minggu lalu, itu sudah Ibu rangkum kurang lebih materinya seperti ini, ya. Kelas 10 dan kelas 11-nya. Dan semuanya ini di tahapan pengerjaannya itu kurang lebih sama. Jadi dari mulai merencanakan, merancang produknya, kemudian bikin produksinya, kemudian menghitung biayanya. Setelah jadi barangnya, kita promosikan supaya bisa laku terjual. Gitu. Jadi apapun jenis wirausahanya, kita akan melakukan 1-4 ini dengan materi yang disesuaikan. Jadi materi kerajinan, nanti bagaimana cara penerapannya. Materi makanan, bagaimana penerapannya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, penerapannya sendiri, itu yang kita sudah pelajarin sampai per hari ini adalah ujiannya, yang teori. Tapi kalau materi-materi kemarin, itu sudah kita belajar berupa prakarya. Dan kita sudah pembahasan di 3 materi ya. Pertama adalah pembahasan teorinya dengan prakteknya wawancara dan observasi. Kemudian materi keduanya itu adalah kita belajar membuat produk kerajinannya. Kemudian materi ketiganya kita membuat produk makanan awetan ya. Kalau di materi pertama kita berupa pengenalan seperti apa wirausaha, kemudian mengamati bahan-bahan baku yang ada di daerah kita masing-masing. Nomor 2, materi 2 itu sudah mulai menerapkan. Ya, jadi sudah kita coba bikin tapi baru sampai di sketsa. Jadi belum menjadi produk, tapi baru rancangan atau desainnya aja. Nah, di materi keempat, sebetulnya Ibu berharap kemarin kita bisa menjadi produk yang jadi. Kayak contohnya beberapa anak sudah membuat sampai hasil jadi produk makanan. Nah, cuma karena waktunya kita mepet, jadi materi ketiga kita potong setengah jalan. Ya, jadi fokus utama kita adalah sampai di materi 2. Materi 2 itu semua selesai di sketsa. Ya. Jadi yang nanti kita ujian itu ada 2. Yang pertama adalah seperti barusan yang ujiannya di sekolah yang menginduk ke sekolah yang kalian akan ujian ikut sekolah induk. Yang kedua adalah ujian mandiri yang bentuknya adalah penerapan prakarya dan pemahaman yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi kita minggu depan itu akan ada yang kalau hari ini kita pretest atau latihan ujian teori, di minggu depan kita akan adakan ujian mandiri. Ya. Ujian mandirinya itu
berdasarkan yang sudah kita belajar selama ini di prakarya yang Ibu ajarkan. Nah, untuk pemahaman kalian dan supaya kalian nilainya juga bisa baik, jadi sebelum kita melakukan ujian mandiri, di hari Senin, Ibu akan membuat rangkuman materi yang bisa kalian tanyakan dan pelajarin di hari itu, sehingga ketika kalian nanti ujian praktek, kalian sudah benar-benar paham dan bisa mengerjakan. Ya, jadi nanti pengerjaannya di ujian mandiri itu akan ada separuh ujian berupa ujian praktek yang dari materi ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti sebelum minggu depan Ibu akan ajarkan kita pembahasan pemantapan supaya kalian paham ya. Sebetulnya karena sekarang waktunya cukup, hari ini bisa Ibu mulai sedikit ya, sebagian, supaya kalian juga bisa lebih mantap lagi apa yang bisa dipelajarin. Ibu akan sekilas berikan materinya yang nantinya bisa dilanjutkan di minggu depan ya. Kita kurang lebih bisa mulai sekitar 20 menit ya. Kita masih ada waktu. Nggak apa-apa kalau misalnya Jatisari belum masuk. Ibu pengen memaksimalkan supaya kalian memang bisa melakukan tugas dengan baik. Kalau yang lain ada yang masih di luar ya? Bisa dipanggilkan, Marga Mulia? Siapa tadi? Ada Dita ya? Siapa lagi? Bisa duduk di tempatnya masing-masing dulu. Feby, siapa lagi tadi? Itu Feby ya? Duduknya boleh di depan layar supaya Ibu juga bisa tahu siapa yang hadir. Mm-mm. Jadi, sekali lagi minggu depan kita ujian mandiri ya. Kalau hari ini cuma latihan, tapi minggu depan ujian praktek. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari materi 1 dan 2, karena materi 3 belum selesai, jadi tidak Ibu jadikan ujian. Jadi materi yang 1 dan 2 saja. Oke, Ibu ulang sekilas ya. Ketika kita belajar materi 1, itu kita belajar teori tentang wirausaha ya. Jadi kita pengenalannya seperti apa. Dulu kita belajar artinya wirausaha. Terbagi 2 kata, wira dan usaha. Kalau wira itu artinya secara bahasa itu adalah pejuang, pahlawan, unggul, teladan, luhur, dan gagah berani. Ya, seperti perwira. Kemudian usaha itu artinya perbuatan, amal, bekerja, berbuat sesuatu. Usaha tuh kita mengusahakan sesuatu. Ya. Nah, jadi ini kalian bisa dihafalkan atau bukan harus hafal per kata ya, tapi kalian pahami benar-benar wirausaha itu apa sih sebenarnya. Jadi dia adalah seseorang yang menciptakan, membangun, mengembangkan bisnis. Jadi ini adalah pebisnis ya, wirausahawan itu. Mengembangkan bisnis baru dari nol dengan ide yang inovatif. Menentukan cara produksi yang baru, menyusun kegiatannya untuk mengadakan produk baru, mengatur modalnya, pengoperasiannya, sampai dengan pemasaran. Jadi, itu disebut dengan wirausahawan. Ya, secara teori, definisinya seperti itu. Nah, di sini kalian kan
diajarkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Karakter wirausahawan tuh seperti apa sih? Nah, jadi karakternya itu inovatif. Dia punya cita-cita, dia wujudkan cita-citanya sampai itu benar-benar berhasil di dunia nyata cita-citanya itu. Kemudian dia bisa melihat peluang. Ya, yang kedua dia lihat peluang, misalnya dia lihat ada sesuatu yang kira-kira bisa laku di pasaran gitu ya. Dia bikin tuh usaha tersebut yang tidak dilihat orang lain. Yang ketiga, dia bisa melakukan inovasi ya, yaitu kreatif ya orangnya. Kemudian yang pasti dia seorang yang berani mengambil resiko karena di situ ada modal, ada uang yang dia keluarkan untuk membuat produksi untuk supaya laku dan menghasilkan uang. Kemudian yang terakhir adalah percaya diri dan kepemimpinan, yaitu karakter-karakternya. Contohnya wirausahawan ini juga sebagian udah kalian belajar tonton videonya. Jadi ada yang jadi wirausahawan dengan produknya kerajinannya kulit, ada yang pertanian, ada skincare, ada hidroponik, ada yang bikin pertanian dalam kemasan, bumbu-bumbu kemasan, ada yang bikin makanan olahan, sampai dengan di sini wirausahanya dalam bentuk jasa, ya, seperti membuat tur wisata. Nah, jadi sebetulnya wirausahawan itu ngapain sih, gitu ya? Secara garis besar bisa digambarkan seperti ini. Jadi, awalnya dia itu harus memiliki produk atau membuat produk yang kita sudah belajar adalah produk kerajinan, membuat produk kerajinan dan membuat produk makanan. Itu bisa berupa benda ataupun jasa. Kemudian dia mengelola produknya, mengelola usahanya itu. Yang dikelola itu ada 6 jenis, 6M, yaitu man atau manusia, material atau bahan, metode atau metode, mesin, money, uang, dan market atau pasar. Nah, semua ini adalah apa yang dilakukan seorang wirausahawan, ya, mengelola. Setelah ini dikelola, produknya itu kalau dia sudah punya produk, ya dia pasarkan, dia jual ke konsumen, ya. Setelah itu dia mendapatkan keuntungan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi punya produk, dikelola, kemudian dia jual. Seperti itu seorang wirausaha. Nah, kita jelaskan kalau produk, seorang wirausaha itu punya produk itu bisa itu harus harus dia milikin produk, bukan dia milikin. Seorang wirausaha mempunyai produk sebagai objek utamanya dalam usaha yang dilakukan. Ya, kalau dia nggak punya produk, otomatis dia nggak ada yang dia bisa jual. Ya, jadi kuncinya adalah produknya itu sendiri. Kalau misalnya dia bikin produk, itu dia memang memproduksi produk. Tapi kalau produknya itu dia dapatkan dari dia beli dari orang lain, itu artinya dia tidak memproduksi produk, tapi dia sebagai pedagang saja. Ya, dia jual produknya orang lain, nah itu namanya pedagang. Gitu. Nah, produk itu bisa berupa produk benda yang benar-benar kelihatan secara fisik dan produk jasa. Yang ditawarkan adalah jasanya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas ya. Tadi kan kita ngomongin masalah produknya. Sekarang yang kita kelola, yang kita kelola tuh apa aja? Nah, di sini ada yang tadi udah Ibu sebutkan. Ya.
Jadi yang dikelola adalah manusianya. Kenapa kita mengelola manusianya? Karena kita seorang wirausahawan, itu kita yang punya kendali untuk membuat barang kemudian memasarkan. Nah, kita harus bisa mengelola diri kita sendiri atau mengelola tim. Ya, kalau memang kita bekerja sama dengan orang lain. Kemarin kan kita juga sudah bikin tugas bersama, ya, kelompok. Artinya itu kita simulasi seolah-olah kalian memang bekerja dalam satu perusahaan, ya, tanda kutip perusahaan, dengan pekerjanya tuh 2 sampai 3 orang gitu. Makanya di sini kita belajar bekerja dalam tim. Ya, jadi wirausahawan itu bisa perorangan, bisa bekerja dalam tim, sampai dengan kalian nanti menjadi seorang bos, ya, seorang atasan yang mempunyai karyawan, gitu ya. Jadi kalau kamu mau menjadi wirausaha, otomatis kamu adalah bos sebagai diri kamu sendiri dan bos untuk karyawan kamu, gitu ya. Jadi itu yang kamu kelola. Ya, jadi kemarin kita belajar menjadi wirausahawan muda dan kita dimulai dengan belajar secara perorangan, gimana kita mengelola diri sendiri, kita belajar disiplin, manajemen waktu, gimana kamu ngumpulin tugas tepat waktu, kerja keras, kreatifnya, kepemimpinannya, dan kerjasama, ya. Juga ketika kemarin belajar kerjasama, itu artinya kalian belajar teamwork, ya, atau bekerja sama dalam tim. Bagaimana kalian bisa sharing, bisa berdiskusi, gitu ya. Karena seorang wirausahawan itu tidak hanya bekerja sendiri. Itu pengelolaan pertama. Pengelolaan kedua, bagaimana kita mengelola bahan baku yang ada. Ya, di situ contohnya, bahan baku kan ada di mana-mana ya, dan macam-macam jenisnya. Kemarin kita sudah belajar bikin list. Ya, dari mulai kayu, kain, segala macam ya. Ini tergantung apa yang mau kalian bikin produknya. Kemudian juga ketika kalian nanti menjual barang, itu biasanya kalian akan membuat kemasannya. Bahan kemasan juga macam-macam, biasanya dari plastik dan kardus, kertas ya. Nah, pengelolaannya seperti apa sih? Gitu. Nah, pengelolaannya itu adalah kita bisa mengelola dengan pembelian, pengelolaan perhitungan materinya, inventarisnya, ya, pemesanan, seperti itu. Kemudian metodenya adalah metode itu adalah cara kerjanya yang kita kelola, ya. Jadi metode pembuatan produknya itu seperti apa? Apakah metodenya itu dianyam kalau kerajinan? Atau kalau makanan, apakah metodenya fermentasi? Nah, ini yang kita nanti terapkan. Kemudian metode tidak hanya di proses pembuatan produk aja, tapi bisa pengelolaan lain. Kayak metode pemasaran itu kan kita ada namanya promosi. Itu nanti ada strateginya. Kita belum belajar saat ini, nanti kita belajarin ya. Bagaimana kita bikin penggunaan sosial media buat berjualan, bagaimana pembuatan video, itu nanti di semester depan mudah-mudahan kita bisa sempat pelajarin ya. Kemudian pengelolaan keuangan itu juga salah satu metodenya. Kemudian mesin itu juga kita kelola. Mesin itu kalau kalian juga kemarin belajar cara bikin alat teknik ya, di situ rata-rata penggunaan mesin. Nah, itu metode mengerjakan mesinnya dan pengelolaannya dari mulai pembelian, penggunaan, perawatan, itu semua dikelola. Uang sudah sangat jelas ya harus dikelola, bagaimana keuntungan masuk, bagaimana transaksinya masuk, gitu ya. Ini kita juga sudah belajar di minggu lalu.
Kemudian ini adalah pasarnya, yaitu pasar ini bukan berarti pasar tradisional atau mall ya. Maksudnya di sini merujuk pada target konsumen. Jadi siapa yang kita mau jadikan calon pembeli. Nah, itu konsumennya. Di mana nanti ada transaksi jual beli. Siapa yang berminat sama barang yang sudah kita bikin gitu. Terus bagaimana kita bisa mempromosikan itu. Gitu. Ya, jadi kurang lebih petanya seperti ini. Ya, jadi dari mulai yang semua yang kita kelola ya. Dari mulai mengelola manusianya, diri kamu sendiri dan mungkin karyawan dan tim, mengelola materialnya, ini contohnya pelepah pisang. Misalnya kita punya bahan pelepah pisang, ini kita kelola bagaimana pelepah pisang ini berapa banyak jumlahnya dan lain-lain ya. Kemudian cara kerjanya, jadi pelepah pisang ini bisa diapain sih gitu, dianyam, diwarnain, itu adalah mengelola metodenya. Kemudian metode ini nih ada banyak hal, mencakup juga promosinya bagaimana nanti berjualannya. Kemudian mengelola mesinnya, tadi udah mengelola uangnya, mengelola pasarnya, dan yang pasti hasil produknya sendiri. Gitu ya. Jadi di sini kita punya produk dari pelepah pisang menjadi keranjang anyaman yang terbuat dari pelepah pisang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini salah satu contoh usaha seorang wirausaha kerajinan keranjang dari pelepah pisang. Gitu. Ini yang dia kelola. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana setelah jadi produknya, keranjangnya ini, kita sudah mengeluarkan biaya untuk membuat, tujuan kita kan menjual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana kita nanti belajar memasarkan produk ini kepada pembeli ya untuk mencapai keuntungan. Ya, kemarin juga kita udah belajar bagaimana kita dapat uang dari yang sudah kita produksi ya. Dan ini nanti kita belajar promosinya. Gitu ya. Hah? Sini pada nggak kedengeran ya tadi ya? Tadi terlempar ya? Kedengeran Enggak, Bu. suara ibu? Hah? Lebih dari cabut. Iya, Tadi, betul. tadi, Masih ta- ada, Bu. tadi masih terdengar nggak? Ya, masih, Bu. Oke. Itu sekilas apa yang sudah kita pelajarin ya secara teori. Mungkin nanti Ibu mungkin di beberapa hari ke depan bisa Ibu apa namanya kirimkan PDF-nya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian nanti minggu depannya kita akan ujian apa yang sudah kita pelajarin secara praktek ya. Jadi kita nanti ujiannya dari mulai membuat ide. Kemarin kan kita bikin ide ya. Kemudian kita pilih dari ide-ide itu, kemudian kita bikin sketsanya. Nah, kurang lebih seperti itu yang akan Ibu ujikan. Ya, kalian pelajarin. Dan juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teori juga yang dari buku yang dari Ibu tadi jelaskan kurang lebih ya. Jadi kalian bisa pelajarin. Oke, karena juga waktunya sudah cukup ya kurang lebihnya, dan kalau misalnya anak-anak Jatisari juga nggak ada, kan juga apa namanya yang Ibu jelaskan di sini jadi ada yang nggak mendengar ya. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan juga untuk pemantapannya di minggu depan. Cuma Ibu mau tanya di sini ada yang mau ditanyakan, masih ada yang bingung nggak kira-kira?
dari materinya? Cukup jelas ya? Ya, bisa. Oke. Kalau memang cukup bisa dipahamin, nanti Ibu akan bagikan juga materinya. Bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian tanyakan. Ya. Oke, kalau gitu materinya kita sudahin per hari ini karena juga nggak efektif Jatisarinya nggak ada. Nanti kita bisa bersama-sama di minggu depan saja, Ibu komplitin apa namanya materinya. Oh, ya. Ya, gitu. Oke, kalau gitu di sini Ibu Lia juga sudah belum apa sudah ini ya nggak hadir di sini nggak apa-apa. Kita lanjut kita tutup aja buat materi hari ini. Terima kasih buat kehadirannya, buat ujiannya ya. Semoga nanti di ujiannya semuanya bisa berhasil dengan baik. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye-bye, Bu. kasih. Terima kasih ya. Ya, Bu. Sama-sama. Buka